Ada juga konflik antar pejuang dalam strategi bertahan. Dan banyak banget dialog-dialog kuat yang menggambarkan semangat di zaman itu. Bagaimana rakyat bisa berani melawan dengan senjata seadanya. Halo guys, kembali lagi di Bisik-Bisik Bincang-Bincang Asik dengan aku Febrina Syarifah dan aku Hanil Lestari. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang lagi hangat banget diperbincangkan, yaitu Pengepungan di Bukit Duri. Sebuah film yang berlatar belakang di Jakarta, di mana film ini menceritakan tentang perjuangan rakyat Jakarta melawan agresi militer Belanda pasca proklamasi. Dan ya, film ini tuh dipenuhi dengan aksi heroik, dramatis, dan penuh emosional banget loh. Siap-siap aja karena kita bakal kupas tuntas ceritanya, akting para pemain, sejarah, sampai pesan-pesan yang dibawa film itu. Oke, kita mulai dulu dari sinopsis singkatnya. Film ini disutradarai oleh Dimas Raka. Berlatar pada tahun 1947 di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Nah, ceritanya berpusat oleh sebuah rakyat yang dipimpin oleh Pak Karta yang diperankan oleh Slamet Raharjo. Mereka mencoba mempertahankan wilayah Bukit Duri dari pasukan Belanda yang mencoba merebut kembali wilayah itu setelah proklamasi nih. Yang menarik dari film ini nggak cuma fokus sama aksi perangnya aja, tetapi kehidupan warga sipil yang terjebak dalam konflik tersebut. Seperti kehidupan Ibu Lestari dan juga anaknya. Ada juga konflik antar pejuang dalam strategi bertahan. Dan banyak banget dialog-dialog kuat yang menggambarkan semangat di zaman itu. Bagaimana rakyat bisa berani melawan dengan senjata seadanya. Kalau ngomongin soal acting nih ya, aku paling terkesan sama Pak Karta. Dia tuh bukan pahlawan yang klise gitu, tapi dia manusiawi banget. Dia bisa menampakkan emosi yang ragu, marah dengan sangat kuat. Nah, bener banget tuh, Slamet Raharjo juga bisa mengasih lapisan emosional yang dalam juga loh. Tapi jangan lupakan juga karakter Siti, anak muda yang jadi kurir rahasia, yang diperankan sama Adisti Zara yang aktingnya tuh bener-bener total. Betul banget, Zara berhasil membawa semangat muda yang nekat tapi tulus. Dan chemistry-nya dengan tokoh-tokoh yang lain juga oke banget. Kalau dari sisi teknis, sinematografinya keren banget sih. Banyak adegan malam hari yang diterangin obor, atau juga cahaya tembakan yang membuat suasananya tegang tapi indah tuh. Wow, aku juga suka banget sih sama scoring musiknya, dimana komposisi gamelan yang dikombinasi dengan orkestra membuat filmnya itu jadi semakin hidup. Musiknya memang tidak mendominasi, tapi ngena banget di hati para penonton. Kalau soal setting, detailnya ngena banget loh. Contohnya seperti apa? Mulai dari kostum, alat-alat sederhana di rumah warga, sampai senjata yang dipakai, semuanya terasa autentik dan menarik. Kalau menurut kamu sendiri nih, apa sih pesan utama dalam film ini? Nah, buat aku sendiri, ini bukan tentang perang fisik aja nih, tapi juga perang mempertahankan identitas, hak, dan harga diri. Dan itu juga masih relevan loh sampai sekarang. Setuju banget, apalagi di tengah situasi sekarang. Film ini bisa menjadi pengingat bahwa kebebasan tidak datang secara gratis. Ada darah dan air mata yang terus mengiringinya. Dan film ini tuh juga cukup memberi kita ruang untuk refleksi. Apa kita sebagai generasi sekarang udah cukup menghargai perjuangan mereka, atau bahkan sebaliknya? Film Perjuangan di Bukit Duri ini bukan hanya tontonan biasa, tapi juga sebagai bahan renungan untuk kita semua yang ada di rumah. Buat kamu yang belum nonton film Pengepungan di Bukit Duri ini, wajib banget nih kalian tonton. Dan kalau udah, kasih tahu pendapat kalian tentang film itu ya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.